Oke semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi. Seperti biasa, gua doakan semoga kabar teman-teman semua baik-baik saja. Yang sakit semoga bisa lekas diberi kesembuhan, yang lagi ada masalah semoga lekas terselesaikan. Amin. Oke teman-teman, nih gua abis pulang San Morian dari Citra Majaraya. Kalau gua ke Maja gini, gua jadi inget kasus penipuan perumahan di Maja yang dulu sempat viral di tahun 2019-2020-an. Nama perumahannya Amanah Syariah ya. Itu gua baca di beritanya korbannya sampai 3.680 orang dan mencapai kerugiannya itu sampai 40 miliar ya. Wow. Nah, mumpung masih di Maja, gua mau napak tilas ke lokasi yang katanya mau dibangun perumahan syariah itu ya, yang ternyata penipuan. Kebetulan teman-teman, gua tahu banget karena gua sempet survei ke lokasinya dan gua juga udah lihat-lihat rumah contohnya. Rumah contohnya tuh di dekat stasiun Maja. Jadi kalau kita tuh ngelewatin stasiun Maja, lurus terus dikit di sebelah kanan. Gue inget banget. Tapi pas gue lihat kemarin pas San Morian ke Citra Maja itu, gue lihat rumah contohnya udah nggak ada ya. Kayaknya udah dihancurin, udah jadi ruko-ruko gitu. Gue sempet ngevideoin juga, nanti video waktu gue berkunjung ke rumah contohnya gue taruh deh ya di video ini biar teman-teman bisa lihat, dan foto-fotonya juga gue kebetulan juga ada. Oke, jadi di video ini gue cuman pengen berkisah aja ya, pengalaman gue waktu itu hampir ketipu dengan perumahan syariah di Maja ini. Ya, gue sih berharap dengan adanya cerita ini, kisah dari gue ini bisa ada hikmah dan pelajaran buat teman-teman semua, khususnya yang pengen nyari perumahan ya, biar lebih hati-hati gitu. Oh iya, sebelum bercerita lebih lanjut, tentunya gue mau ngucapin terima kasih dulu dong buat teman-teman semua yang udah ngeklik video ini, yang udah subscribe channel ini, dan udah setia nontonin video-video gue. Semoga dari video-video yang gue upload bisa ada manfaat dan informatif buat teman-teman semua ya, dan sedikit menghibur juga mungkin ya, mudah-mudahan aja ya. Jadi gini teman-teman, di tahun 2018 itu gue masih belum punya anak ya, dan waktu itu gue punya tabungan yang cukup. Waktu itu gue ada duit 20 juta nganggur. Nah, waktu itu gue kepikiran sama istri gue, daripada duit ini nganggur gak berkembang, gimana kalau kita beliin perumahan aja atau tanah gitu. Kalau perumahan tanah itu kan bisa berkembang ya beberapa tahun, kalau lokasinya udah rame gitu kan bisa naik. Ya waktu itu gue belum kepikiran buat investasi di tempat lain ya. Yang kepikiran waktu itu cuman di investasi tanah dan properti doang gitu. Nah, kebetulan waktu itu gue nemu berita ada perumahan murah nih teman-teman di Maja. Perumahannya syariah lagi ya kan. Gue sebagai muslim ngedengar kata syariah itu ya otomatis percaya aja gitu. Bukan hanya itu aja teman-teman, yang bikin banyak orang tertipu itu ternyata ya pemasaran perumahan itu tuh bener-bener kayak perumahan asli gitu, sampai masuk mall ya kan. Gue lihat di berita di TV tuh sampai mereka tuh yang ketipu itu nemunya itu di mall gitu. Bayangin lo, masuk mall lo. Padahal penipuan udah masuk mall kan, kita nggak nyangka ya nggak. Kalau di mall-mall itu kan biasanya pasti developer besar gitu. Ini penipuan teman-teman. Ditambah yang bikin gue yakin lagi ini bukan penipuan adalah beritanya juga banyak teman-teman, sampai masuk berita-berita mainstream lah buat para kaum milenial yang pengen rumah murah ada di Maja gitu. Pokoknya gitulah bunyinya. Intinya memikat banget lah dari judul beritanya juga. Waktu itu tuh pertama kali gue lihat harga perumahannya itu 50 juta teman-teman. Bayangin rumah 50 juta kan murah banget ya. Tapi waktu itu gue belum punya duit, jadi gue cuekin aja tuh pas gue nemu-nemu berita kayak gitu. Nah, perumahan ini tuh setiap bulannya itu bisa naik ya. Jadi dari 50 juta jadi 55, jadi 60, 66 gitu, 70, 77. Nah, pas gua ada duit itu kebetulan harganya udah di 77 jutaan teman-teman, dan itu masih terhitung murah lah ya untuk sebuah rumah, masih di bawah 100 juta gitu. Nah, akhirnya gue putusin lah untuk ambil rumah di situ ya kan, daripada harganya naik lagi nanti kan mahal lagi. Jadi mumpung masih 77 juta, waktu itu gue ada rencana langsung pengen nge-DP gitu buat ngambil rumahnya. Nah, gua sebagai orang awam masalah perumahan, nggak mau dong gua begitu aja langsung DP ngambil rumah gitu. Jadi waktu itu gua memutuskan sama istri gua untuk survei ke lokasinya langsung ya, ke Maja, naik motor CS1 gua ini. Tapi dulu motor CS1-nya belum dimodif kayak gini ya, masih original. Dan waktu itu belum punya anak juga, jadi gua sama istri gua tuh masih leluasa lah buat jalan-jalan kemana-mana gitu. Nah, gua langsung sama istri gua ke lokasi tempat rumah contoh itu ada ya, yaitu dekat stasiun Maja tadi. Nah, teman-teman, itu di sebelah kanan stasiun Maja ya. Nah, dari stasiun Maja itu kita dari sini lurus aja dikit, itu di sebelah kanan nih ada rumah contohnya, dulu di situ. Tapi gue lihat-lihat sekarang sih udah nggak ada ya, kayaknya udah dihancurin juga, udah dijadiin ruko-ruko tuh kayaknya. Nah, ini dia teman-teman rumah contoh Amanah Syariah yang dulu pernah gue datengin sama istri gue waktu survei.
kamar kayak gini. Kamarnya. Dari mana? Saya di Daru, Pak. Daru. Iya. Ada rencana pengen ngambil, cuman pengen lihat dulu tanahnya gimana gitu. Kantornya di sana apa di Serpong, Pak? Ya ini nanti ruang tamu sama ruang ininya. Ruang tamu sama dapur di belakang sini dapur. Segimana? Batasnya sampai taman itu katanya, jadi ada taman lagi, nggak sampai sini doang. Sih. Berarti Itu kan? enggak? Iya. Enggak kayaknya. Hah? Enggak ya? Iya, itu juga. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ya rumahnya sih kecil ya, maksudnya bangunannya kecil gitu. Dia tuh ada satu kamar doang. Tapi ya kita dengan harga segitu sih nggak komplain ya. Lumayan lah. Nah tuh teman-teman, motor CS1 gue yang dulu masih belum gue apa-apain ya. Jadi bener-bener penuh dengan kenangan banget nih motor ini. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya rumah contohnya. Rumah contohnya ada, marketing galerinya ada, salesnya juga banyak. Jadi ya siapa yang ngira gitu kalau ini tuh ternyata penipuan. Nih nanti nih gue mau ke lokasi yang katanya dulu mau dibangun perumahannya. Dan juga di situ udah ada gedung galerinya tuh. Nanti kita akan lihat. Nah, gue juga udah ketemu salesnya, udah tahu nomor salesnya juga, gue udah ngobrol-ngobrol ya kan. Gue udah cek lokasinya, ternyata bener ya kan, ada umbul-umbul benderanya banyak, ada galerinya juga, gedung galerinya gitu. Terus rumah contohnya juga ada. Jadi gue tuh udah yakin gitu buat pengen ngambil rumah di situ. Dan waktu itu tuh kalau nggak salah DP-nya 20 juta, teman-teman. Kebetulan gue kan punya 20 juta, gue pengen langsung aja tuh duitnya di DP-in buat ke rumah situ gitu. Ya karena saking yakinnya gitu, biar cepat lunas juga. Jadi 20 juta tuh tadinya pengen langsung gue DP-in teman-teman. Nah, pas malam itu gue pengen DP, gue kepikiran untuk konsultasi dulu ke orang tua gue. Ya akhirnya gue ngobrol sama bokap. Bokap gue setuju aja gue ngambil rumah. Ya mungkin karena bokap gue juga ngiranya ya kalau beli rumah mah nggak rugi lah gitu, pasti naik kan harganya, namanya properti tanah itu. Jadi bokap gue mah setuju-setuju aja gitu. Habis konsultasi ke bokap gue semakin yakin untuk mengambil rumah di Amanah Syariah itu teman-teman. Nah teman-teman yang alhamdulillah banget, yang gue tuh merasa masih ditolong banget sama Allah itu, begitu udah mau deal, ya abis ngomong sama orang tua tuh gue langsung nelpon tuh ke salesnya buat deal gitu, pengen DP, nanti gue kasih 20 juta langsung DP-nya biar enak gitu. Itu tuh pas udah mau deal, tiba-tiba dalam hati gue tuh kayak terbesit gitu, aduh jangan dulu gitu, kayak nggak enak gitu. Tiba-tiba gue jadi ragu lagi gitu, udah yakin detik-detik terakhir tiba-tiba hati gue ragu lagi. Akhirnya gue ngomong ke salesnya, mas nanti aja deh, besok saya kabarin lagi kalau saya jadi ngambil gitu. Dan akhirnya waktu pun berlalu, gue gak ngabarin lagi ke salesnya, dan salesnya juga gak nanya-nanya lagi. Akhirnya udah hilang kontak aja gitu. Nah beberapa tahun kemudian, gue kan orangnya suka penasaran nih, kayak di channel ini kan banyak tuh gue jalan-jalan ke perumahan gitu kan, untuk kepo gitu. Dan gue juga waktu itu udah kepikiran pengen ke perumahan Amanah Syariah itu untuk kepo, kira-kira sekarang udah jadi sampai mana ya. Pasti udah banyak perumahan yang jadi nih, kata gue waktu itu. Gue udah penasaran tuh pengen jalan ke sono buat lihat-lihat. Tiba-tiba gue lihat di berita pas nonton YouTube, loh kok ini ada penipuan di Maja nih, perumahan nih, jangan-jangan perumahan yang gue kemarin mau ambil nih. Akhirnya gue cek dan ternyata benar teman-teman. Aduh, ya Allah, ternyata rumah yang kemarin pengen gue ambil adalah penipuan. Gue di situ langsung bersyukur banget, alhamdulillah. Andaikan waktu itu gue langsung jadi DP 20 juta, pasti nyesel banget teman-teman. 20 juta kan juga lumayan gede ya. Angus gitu aja, gue pasti sedih banget, pasti gue nyesel banget. Alhamdulillah di situ gue baru bersyukur, pantesan di detik-detik akhir itu gue kok tiba-tiba nggak enak gitu. Dan ternyata itu adalah bentuk pertolongan dari Allah ya ke gue. Akhirnya gue pun selamat dari korban penipuan perumahan Amanah Syariah Maja itu. Yang gue sayangin tuh bawa-bawa nama syariah lagi ya, bikin jelek nama syariah aja nih. Oke teman-teman, pelajaran yang bisa diambil dari kisah gue adalah yang pertama, teman-teman kalau mau beli perumahan
harus lihat dulu teman-teman harganya. Karena kalau terlalu murah itu kita harusnya curiga ya. Kalau ada sesuatu yang too good to be true itu kita harus curiga teman-teman. Malah bukannya seneng, kita harus curiga sesuatu itu lebih murah dari harga aslinya. Pasti itu antara penipuan atau barang KW ya, barang tiruan, palsu atau yang lainnya lah. Intinya sesuatu di dunia ini nggak ada yang too good to be true. Ada harga pasti ada kualitas gitu. Nah, di depan ini kita belok kanan ya. Jadi abis ngelewatin Citra Maja tuh kita lurus terus sampai belokan sini. Nah, pas belokan sini kita ambil ke kanan. Abis kanan ini lokasinya udah nggak jauh nih, udah deket. Yang kedua teman-teman adalah sebelum ngambil perumahan, teman-teman harus kepoin dulu juga developernya. Jadi teman-teman cari tahu nih ini developer apa, apakah ini developer udah besar atau developer baru berdiri gitu ya, dan ini kira-kira developer udah bikin perumahan di mana aja gitu, sepak terjangnya udah sejauh mana gitu teman-teman. Kalau developernya masih kecil ya teman-teman harus lebih hati-hati ya, bukan berarti penipuan, tapi biasanya kalau developer baru itu kan masih minim pengalaman ya, kadang ada aja nanti masalah-masalah. Jadi teman-teman harus lebih hati-hatilah untuk nyari developernya. Selain ngecek developernya, ya teman-teman juga harus ya wajib lihat rumah contoh atau lokasi yang akan dibangunnya itu. Lihat lahannya bener apa enggak gitu ya. Kira-kira bener enggak nih IMB-nya udah selesai gitu ya. Pokoknya dicek lah gitu. Lokasi perumahan, rumah contohnya, dan surat-suratnya gitu. Terus juga lihat nama developernya. Ya kepo-kepoin aja itu developernya kayak gimana. Ini dia. Nah, akhirnya ketemu. Jadi gua inget ya, kalau waktu itu sih gua lewatnya jalan sono, jalan pintas, nembusnya ke depan situ. Terus waktu itu tuh di sini banyak benderanya nih, bendera-bendera ya kayak mau bikin perumahan gimana sih. Bahkan juga ini kayaknya mau dibikin gerbangnya kali ya ini ya dulunya. Nah, ini tuh dulu dijadiin marketing galeri di sini nih. Lihat tuh. Gedung marketing galerinya dari desainnya aja meleong-meleong gitu ya, kayak ngasal bikinnya. Kayaknya low budget banget gitu. Sayang banget ini berarti sekarang dijadiin gedung kosong gini aja. Nah, dulu tuh perumahannya mau dibangun di sini katanya. Perumahan syariah itu tuh dulu mau dibangun di sini, udah rame lah di sini, banyak bendera di sini, marketing galerinya rame, banyak orangnya juga gitu ya. Kalau nggak salah itu rumah contohnya deh, di situ ada. Kita akan lihat yuk. Masih ingat gua di sini lokasinya. Iya bener. Isi bu. Iya bener nih lokasinya dulu nih. Katanya mau dibangun sampai sono noh. Nanya ke ibu ah. Bu, ini lokasi yang dulu pernah penipuan perumahan itu ya? Iya. Iya kan bener. Rumah syariah gitu ya katanya ya? Amanah ya, amanah syariah itu ya? Iya bener di sini. Rumah contohnya mana bu? Udah dibongkar? Contohnya di sono di Padaharan. Oh. Mau Palu, Pak, tadi mau Palu. Oh, jadi kesini aja ya? Palu, ya, lurus aja. Oke. Ini marketingnya dulu kan? Palu. Oh, ini. Iya benar, berarti di sini teman-teman. Gua ingat banget dulu sama istri gua naik motor yang sama, motor ini juga CS1. Berdua survei ke sini ya kan. Kita akan lihat tuh rumah contohnya katanya di depan. Kalau gue waktu itu lewat jalan pintas nih di sini nih nembusnya nih. Jalannya rusak kecil. Nah, tips yang ketiga, teman-teman kalau mau ngambil perumahan itu kalau bisa jangan langsung gede-gedean ya DP-nya jor-joran gitu. Atau enggak langsung cash gitu, jangan ya, karena pasti nyesek banget ya begitu udah langsung lunas gitu atau DP-nya gede ternyata rumahnya penipuan, itu pasti nyesek banget. Karena di Amanah Syariah itu pas gua nanya-nanya ke sales, katanya banyak yang langsung ngambil 3 unit, 2 unit, kan murah tuh, 77 juta ya kan.
2 rumah tuh kan masih murah banget gitu. Akhirnya banyak yang beli langsung 2 rumah bersampingan gitu, nanti biar kalau udah lunas bisa dibobol jadi tanahnya lebih luas gitu. Intinya jangan terlalu nafsu lah kalau teman-teman belum yakin sama developernya. Ini harus digarisbawahi ya, kalau belum yakin sama developernya, teman-teman jangan langsung jor-joran dulu. Udah santai aja dulu, seperti sewajarnya aja gitu. DP ya bisa minimalnya berapa, ya udah seminimal mungkin aja. Tapi kalau teman-teman yakin dengan developernya, misalkan nih udah developer gede nih, nggak mungkin penipuan nih, udah jelas nih. Kayak misalkan Podomoro Tenjo kan udah gede-gede tuh ya, kayak BSD gitu, kayak Sumarekon gitu misalkan, kan udah gede-gede tuh ya, teman-teman yakin ya kan, ya udah itu nggak apa-apa, langsung cash atau DP langsung setengah atau seberapa pun itu bebas lah. Tapi kalau masih ragu sama developernya, saran gua jangan buru-buru gitu aja, harus pelan-pelan aja, sambil berharap kalau itu bukan penipuan ya. Nah, tips yang keempat yang terakhir, teman-teman sering-sering nonton video di YouTube tentang update perkembangan perumahan tersebut. Kayak di gua kan, gua sering update perumahan di Podomoro, Modern Cilegit. Kan fungsinya YouTuber kayak gua itu kan untuk membantu teman-teman juga memantau perumahan-perumahan yang teman-teman ambil gitu. Ini berkembang nggak nih perumahannya, bener nggak nih? Kalau perumahan yang bener pasti berkembang gitu. Berapa bulan, berapa tahun itu pasti ada perubahan lah. Nah, kalau penipuan otomatis beberapa tahun, berapa bulan pun ya bukannya berkembang malah hilang gitu. Jadi itulah fungsinya teman-teman nonton video-video di YouTube tentang update perumahan kayak di channel gua. Jadi meskipun rumah teman-teman jauh, teman-teman masih tetap bisa memantau perkembangan perumahan teman-teman semua melalui video-video gua ya. Tinggal tonton semua videonya termasuk iklannya juga. Ya, hitung-hitung uang bensin lah ya. Ya, intinya banyak teman-teman yang nonton dan merasa terbantu juga, menurut gua sih udah cukup bikin gua seneng sih ya. Nah, gitu aja ya teman-teman, kisah dari gua. Semoga dari kisah gua ini ada pelajaran buat teman-teman semua, dan gua doakan pastinya buat teman-teman semua yang lagi nyari perumahan, yang nyari rumah impian buat teman-teman masing-masing. Semoga teman-teman terhindari dari malapetaka, musibah, penipuan gitu ya. Semoga dengan adanya channel gua ini bisa sedikit membantu teman-teman mencari perumahan idaman dan informasi tentang perumahan yang teman-teman inginkan. Untuk para pelakunya sih gua lihat di berita udah ditangkap ya, cuman gua nggak tahu nih uang-uang para korban itu dibalikin apa enggak ya. Gua sih ragu kalau dibalikin, tapi ya siapa tahu dibalikin ya. Yang teman-teman tahu informasinya boleh komen di bawah ya, duitnya dibalikin atau enggak. Oke, sampai sini aja dulu curhatan gua. Maaf kalau panjang banget ya curhatannya kayak ibu-ibu. Gak apa-apa, yang penting ada hikmahnya ya, bisa diambil dari sini. Semoga sekali lagi teman-teman bisa lebih waspada dalam memilih rumah impian teman-teman. Dan kita akan ketemu lagi nanti di video selanjutnya ya. Mohon yang udah nonton, subscribe dan like-nya juga. Oke, yuk kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.